Oke, di Baik. share screen terus silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Disa Adianto. Perkenalkan, nama saya Yohanes Marpaung. Perkenalkan, saya Alif Imam Pratama Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim Nurdiansa. Baik, dan demikian presentasi kami akan kami mulai. Daftar isinya dulu, bacain tadi. Materinya apa aja? Berikut daftar isinya, ada 3 bab. Pertama, bab 20, memperkenalkan penawaran pasar baru. Kedua, bab 21, memanfaatkan pasar global. Dan terakhir, bab 22, mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Latar belakangnya yaitu pengembangan produk baru dapat membentuk masa depan perusahaan, peningkatan atau penggantian produk dan layanan dapat mempertahankan atau membangun penjualan. Diperlukan peran pemasar, yaitu pemasar memainkan peran kunci dalam pengembangan produk dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi ide-ide dan bekerja dengan R&D dan area lain di setiap tahap pengembangan. Yaitu salah satunya membentuk pilihan produk baru. Ada 2, yaitu membuat atau membeli. Sebuah perusahaan dapat menambah produk baru melalui akuisisi dan pengembangan. Untuk pengembangan produk, perusahaan dapat membuat produk baru di laboratoriumnya sendiri atau dapat mengontrak peneliti independen atau perusahaan pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk atau teknologi baru yang spesifik. Contoh dari membuat atau membeli sebuah perusahaan yaitu perusahaan Samsung, GE, Diageo, Harvey, dan USB telah melibatkan butik konsultasi produk baru untuk memberikan wawasan dan sudut pandang baru. Yang kedua yaitu jenis-jenis produk baru. Produk baru terdiri atas produk yang benar-benar baru bagi dunia dan menciptakan pasar baru, serta di sisi lain merupakan perbaikan atau revisi produk lama, dengan terus meluncurkan produk baru sebagai perluasan merek dalam kategori produk yang berkaitan juga dalam memperluas arti merek. Yaitu selanjutnya tantangan dalam pengembangan produk baru. Tantangan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu imperatif inovasi, keberhasilan produk baru, dan kegagalan produk baru. Pengertian dari imperatif inovasi yaitu perusahaan inovasi menciptakan sikap positif terhadap inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua yaitu keberhasilan produk baru. Sebagian besar perusahaan ada inovasi tambahan untuk sesuatu sangat baik di perusahaan. Yang ketiga yaitu kegagalan produk baru. Produk baru juga bisa gagal karena banyak alasan, mengabaikan atau salah menerjemahkan risk pasar berlebihan atau memperkirakan ukuran pasar, biaya pengembangan tinggi, perancangan yang buruk, dan positioning yang tidak benar. Yaitu yang selanjutnya, yang ketiga, penyebab kegagalan produk. Penyebab kegagalan produk dibagi menjadi 4, yaitu 1, kegagalan pasar atau pemasar, yang kedua yaitu kegagalan keuangan, yang ketiga yaitu kegagalan penentuan waktu, dan yang terakhir yaitu kegagalan teknis. Selanjutnya akan disampaikan yang berikutnya yaitu faktor yang menghalangi produk baru, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kelangkaan ide penting bagi wilayah tertentu. Mungkin hanya ada sedikit cara yang tersisa untuk meningkatkan beberapa produk dasar, yaitu seperti baju dan deterjen.
Yang kedua yaitu pasar yang terfragmentasi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, maka penjualan dan laba lebih rendah untuk setiap produknya. Yang ketiga yaitu batasan sosial dan pemerintah. Produk baru harus memuaskan keamanan konsumen dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu biaya pengembangan. Perusahaan harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan dan sering menghadapi tingginya resiko R&D masyarakat. Selanjutnya ada pengaturan organisasi. Organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menentukan anggaran bagi baru dan pengembangan produk itu perusahaan menerapkan angka presentasial atau dihabiskan pesaingnya, dan juga perusahaan memutuskan banyak produk baru yang berhasil yang mereka perlukan dan bekerja mundur untuk memperkirakan investasi yang diperlukan. Yang kedua yaitu mengelola pengembangan produk baru, yaitu pengertiannya proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Beberapa ahli pemasaran percaya bahwa peningkatan tertinggi dari kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi atau inovasi teknologi. Selanjutnya itu mengelola proses pengembangan ide. Di sini ada berinteraksi dengan orang lain, yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan tempat mulai suatu riset, wawancara, dan diskusi kelompok dapat mengeksplorasi ide dari pelanggan. Ada cara yang pertama meneliti bagaimana pelanggan menggunakan produk. Yang kedua menanyakan masalah kepada pelanggan terhadap produk yang digunakan. Yang kepada pelanggan yang mereka yang akan menantang pelanggan mengubah atau Bab 21. Memanfaatkan pasar global atau masuk ke dalam pasar global. Strategi memasuki pasar global. 1. Melalui ekspor. Kedua, lisensi. Ketiga, usaha keuangan. 4, kepemilikan. 1. Ekspor. Ekspor merupakan bentuk perdagangan internasional yang paling tradisional dan digunakan oleh berbagai perusahaan. Ekspor sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ekspor langsung. Perusahaan memiliki perwakilan di luar negeri. Yang kedua, ekspor tidak langsung, melibatkan agen ekspor. Yang ketiga, ekspor bersama, melibatkan perusahaan lain yang memproduksi produk komplementer. Banyak perusahaan yang memilih memasuki pasar global dengan cara mengekspor. Hal ini karena tidak dibutuhkannya investasi untuk mengoperasikan manufaktur di luar negeri. Tanda khas dari strategi ini berupa penyesuaian produk pada kebutuhan pelanggan dan preferensi dalam pasar serta kebijakan harga, distribusi, dan komunikasi yang merupakan bagian dalam strategi pemasaran global. Kedua, lisensi. Memberikan lisensi merupakan alternatif strategi memasuki pasar suatu negara. Sebuah perusahaan dengan teknologi, pengetahuan, atau merek dagang yang punya citra kuat dapat menggunakan persetujuan memberikan lisensi untuk menambah sumber laba tanpa harus investasi dan biaya yang kecil. Bahkan, memberikan lisensi sebenarnya pengembalian investasi tanpa batas dan satu-satunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya menandatangani perjanjian dan mengawasi implementasinya. 3. Usaha patungan. Usaha patungan adalah suatu bentuk yang lebih ekstensif di pasar global daripada strategi ekspor dan lisensi, yaitu bermitra dengan mitra lokal. Usaha patungan bisa dipakai sebagai sumber pemasok untuk negara ketiga, tetapi hal ini harus dipikirkan masak terlebih dahulu. Salah satunya masalah penceraian, yaitu perselisihan mengenai pasar negara ketiga di mana kedua mitra ini saling berhadapan
sebagai pesaing sebenarnya atau pesaing potensial. Untuk menghindari hal ini, perlu dibuat pendekatan pasar negara ketiga sebagai bagian dari persetujuan usaha patungan. 4. Kepemilikan. Kepemilikan adalah bentuk partisipasi paling ekstensif dalam strategi memasuki pasar global, yaitu dengan kepemilikan 100% yang dapat dicapai dengan pendirian perusahaan baru atau akuisisi. Memiliki perusahaan sendiri memerlukan komitmen modal dan usaha manajerial paling besar serta menawarkan cara paling penuh untuk berpartisipasi dalam sebuah pasar. Namun tentunya dalam membangun perusahaan dari awal yang berskala besar selain mahal juga perlu komitmen besar dari waktu dan upaya manajemen. Alternatifnya akuisisi, yaitu merupakan pendekatan instan yang tidak terlalu mahal untuk memasuki pasar global. Keunggulan strategi memasuki pasar global. Keunggulan ekspor. Operasi manufaktur berpusat pada suatu tempat, resiko terbatas, fleksibel. Keunggulan lisensi, tidak memerlukan investasi, resiko minimal, mengeksploitasi pasar kecil. Keuntungan usaha patungan, mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya, akses keahlian dan kontrak pasar lokal, pembagian resiko. Kepemilikan, keunggulan kepemilikan, terhindar dari biaya masuk dan pembatasan kuota, terjadinya transfer pengalaman, menyediakan akses teknis ke teknis manufaktur baru. Kelemahan strategi memasuki pasar global, kelemahan dari ekspor. Perusahaan tidak cepat tanggap dengan kebutuhan pelanggan, kontak dengan pasar terbatas, kehilangan kesempatan mengeksploitasi yang cukup besar. Kelemahan lisensi, membatasi pembangunan produk di masa depan, partisipasi terbatas, penerimaan lisensi bisa menjadi pesaing pemimpin industri. Kelemahan dari usaha patungan, biaya pengendalian dan koordinasi terkait kerjasama, potensi konflik antar mitra bisnis, masalah komunikasi dan manajemen. Kelemahan dalam kepemilikan, masalah komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, biaya investasi yang cukup besar. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam memilih strategi memasuki pasar global. Dalam memasuki pasar suatu negara dan memproduksi barang di negara tersebut, sebaiknya jangan pernah secara otomatis saling terkait. Perusahaan global harus mempertimbangkan 1. Biaya yang harus dikeluarkan, akses pasar, resiko pasar, dan mutu. Kedua, memperhatikan perusahaan penerima lisensi agar tidak menjadi pesaing potensial, yaitu dengan cara memastikan bahwa semua persetujuan menyebutkan adanya pertukaran teknologi antara pemberian dan penerima lisensi. Ketiga, harus mempunyai keterampilan yang dikuasai oleh mitra bisnis supaya tidak terjadi penyalahgunaan, serta harus menjalin komunikasi yang baik untuk terhindar dari perselisihan atau bahkan pemutusan kerjasama. 4. Mempertimbangkan biaya yang dimiliki perusahaan. Jika dana tidak cukup, alangkah baiknya melakukan akuisisi daripada pendirian perusahaan dari awal. Kelima, faktor kunci dalam memproduksi barang dan perusahaan yang ingin diakuisisi. Kesimpulan alternatif ini yaitu mengekspor, memberikan lisensi, mendirikan usaha patungan, memiliki perusahaan sendiri sebenarnya merupakan strategi alternatif atau alat untuk memasuki pasar global. Terdapat banyak kemungkinan kombinasi dari keempat strategi ini. Bab 22. Mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Tren dalam praktik pemasaran, renering atau rekayasa ulang, outsourcing atau alih daya, benchmarking atau penetapan tolak ukur, supplier partnering atau bermitra dengan pemasok, customer partnering atau bermitra dengan pelanggan, merging atau melakukan merger, globalizing atau berpikir global, bertindak lokal, flattening atau mengurangi tingkat organisasional untuk lebih dekat dengan pelanggan, forcing atau fokus pada bisnis dan pelanggan yang paling menguntungkan, accelerating atau respon lebih cepat, empowering atau memberdayakan personel untuk menghasilkan ide dan lebih inisiatif. A. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran dan yang mengkoordinasikan kegiatan mereka. Para spesialis fungsional yang
yang melapor ke Wakil Presiden Pemasaran yaitu Marketing Administration Manager, Advertising and Sales Promotion Manager, Sales Manager, Marketing Research Manager, dan New Product Manager. Kelebihan yaitu administratif lebih sederhana. Kekurangannya yaitu kurang efektif jika jumlah produk dan pasar meningkat, dan persaingan antar bagian. B. Organisasi geografis. Bentuk organisasi pemasaran berdasarkan wilayah penjualan, baik nasional, regional, dan distrik. Kelebihannya yaitu lebih memfokuskan pemasaran secara wilayah dan memperhatikan segmen etnik dan demografis. Kekurangannya yaitu biaya iklan atau promosi di tiap wilayah berbeda, tidak seragam sehingga biaya promosi akan menjadi tinggi. C. Organisasi manajemen produk atau merek. Product manager meliputi advertising agency, media, promotion sales, packaging, purchasing, publicity, sales force, market research, fiscal, legal, research and development, manufacturing and distribution. Tugas manajer produk atau merek meliputi 1. Mengembangkan strategi jangka panjang dan kompetitif untuk produk. 2. Menyiapkan rencana pemasaran dan peramalan penjualan tahunan. 3. Bekerja sama dengan agensi iklan dan mengadakan barang untuk mengembangkan teks, program, dan kampanye. 4. Meningkatkan dukungan produk di antara tenaga penjualan dan distributor. 5. Mengumpulkan intelijen yang berkesinambungan tentang kinerja produk, sikap pelanggan dan penyalur, serta masalah dan peluang baru. 6. Mengadakan perbaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang harus berubah. Kelebihannya yaitu lebih fokus pada pengembangan marketing mix. Yang kedua, perhatian lebih dan dukungan produk kepada merek yang lebih kecil. Kelemahannya yaitu 1. Wewenang terbatas, sedangkan tugas banyak. Yang kedua, ahli mengenai produk dan kurang keahlian fungsional. Yang ketiga, sering mengindahkan hubungan pelanggan dan lebih berorientasi membangun pasar. A. Vertical Product Team. Yang B. Triangle Product Team. C. Horizontal Product Team. PM merupakan Product Manager. R merupakan Market Researcher. C merupakan Communication Specialist. S merupakan Sales Manager. D Distribusi Specialist. F merupakan Finance Specialist. E merupakan Engineer. Tim produk segitiga dan horizontal memungkinkan tiap merek utama dapat dijalankan oleh tim manajemen aset merek yang terdiri dari perwakilan kunci dari fungsi-fungsi yang mempengaruhi merek. D. Organisasi manajemen pemasaran, yaitu manajer pasar mensupervisi beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar atau spesialis industri dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Kelebihannya yaitu 1. Mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda. 2. Fokus kepada pelanggan. Kelemahannya yaitu 1. Tugas manajer pasar cukup banyak sama seperti manajer produk. Yang kedua, wewenang terbatas, sedangkan tugas banyak. Yang ketiga, ahli mengenai produk dan kurang keahlian fungsional. E. Organisasi manajemen matriks, yaitu perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin menerapkan organisasi matriks. Kelebihannya yaitu 1. Cocok untuk perusahaan multiproduk, multipasar. Kelemahannya yaitu 1. Wewenang terbatas, tugas manajer banyak. Yang kedua, biaya organisasi ini mahal dan sering menimbulkan konflik. Berikut adalah 10 tips dalam cost branding atau marketing. Pertama adalah
pilih area fokus yang selaras dengan misi, tujuan, dan organisasi Anda. Kedua, pastikan seluruh badan yang ada di perusahaan sejalan dengan tujuan atau misi di organisasi Anda. Ketiga, analisis cost positioning competitors Anda. Keempat, pilihlah rekan bisnis secara hati-hati. Kelima, buatlah cost branding Anda memiliki nama yang menarik. Keenam, untuk membuat program yang berkelanjutan dan efektif, mulailah dengan mengembangkan sebuah tim strategi lintas fungsi. Ketujuh, memanfaatkan aset Anda dan aset rekan bisnis Anda untuk menjalankan program. Kedelapan, melakukan komunikasi melalui jalur yang ada. Kesembilan, terakhir, libatkan warga atau relawan melalui kegiatan langsung di acara lokal. Social marketing, yaitu adalah suatu pemasaran yang berhubungan dengan kegiatan sosial, di mana tugasnya adalah untuk mendesain suatu program untuk membujuk publik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan individual, kelompok, ataupun alam sekitar yang habis terkena musibah. Berikut beberapa contoh kegiatan sosial marketing yang berhasil dilakukan di dunia, yaitu terapi rehidrasi oral di Honduras secara signifikan menurunkan kematian akibat diare pada anak balita. Selanjutnya, pemasar sosial membuat stand di pasar tempat bidan Uganda menjual alat kontrasepsi dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga, layanan komunikasi kependudukan menciptakan dan mempromosikan dua lagu yang sangat populer di Amerika Latin, yaitu Stop dan When We Are Together, untuk membangun remaja putri yang mengatakan tidak. Memilih tujuan atau sasaran yang tepat untuk program pemasaran sosial sangat penting. Contoh berikut mengilustrasikan beberapa kisaran kemungkinan tujuan dan kampanye yang bisa dipilih. Ada dua ilustrasi, yaitu kampanye kognitif dan kampanye aksi. Kampanye kognitif seperti jelaskan nilai gizi makanan berbeda atau menunjukkan pentingnya konservasi. Kalau kampanye aksi itu ada menarik orang untuk imunisasi massal, memotivasi orang untuk memilih ya pada isu tertentu, dan menginspirasi orang untuk mendonorkan darah. Berikut adalah proses perencanaan sosial marketing. Yang ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di mana kita menentukan fokus program, mengidentifikasi tujuan kampanye, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT, dan tinjau upaya sebelumnya dan upaya serupa. Kedua, kemana kita ingin pergi. Pilih audience target, tetapkan tujuan dan sasaran, dan menganalisis audience target dan kompetisi. Dan yang ketiga, bagaimana kita akan sampai di sana. Ada produk, rancang penawaran pasar, harga, kelola biaya perubahan perilaku, distribusi membuat produk tersedia, dan komunikasi buat pesan dan beli media. Dan terakhir adalah bagaimana kita tetap berada di jalan program tersebut. Mengembangkan sebuah program tersebut untuk mengevaluasi dan memonitoring. Implementasi pemasaran dan kontrol. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan mereka mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana tersebut. Rencana pemasaran strategis yang berjalan tidak akan berguna jika tidak diterapkan dengan benar. Strategi membahas apa dan mengapa kegiatan pemasaran tersebut diimplementasikan, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Semua itu terkait erat. Satu lapisan strategi menyayangi tugas implementasi taktis tertentu pada tingkat yang lebih rendah. Berikut adalah karakteristik pemasaran perusahaan yang bagus. Sini ada 9. Pertama, perusahaan memilih pasar sasaran di mana ia menikmati keunggulan superior dan keluar atau menghindari pasar yang secara intrinsik lemah. Kedua, hampir semua karyawan dan departemen perusahaan berorientasi pada pelanggan pasar. Ketiga, ada hubungan kerja yang baik antara pemasaran, R&D, dan manufaktur. Keempat, ada hubungan kerja yang baik antara pemasaran, penjual, dan layanan pelanggan. Kelima, perusahaan telah memasang insentif yang dirancang untuk mengarah pada perilaku yang benar. Keenam, perusahaan terus membangun dan melacak kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ketujuh, perusahaan mengelola sistem penyampaian nilai dalam kemitraan dengan pemasok dan distributor yang kuat. Kedelapan, perusahaan terampil dalam membangun nama merek registernya. Dan karakteristik yang terakhir adalah perusahaan fleksibel dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
Nah, tipe marketing control. Ada 4 tipe marketing control. Yang pertama adalah annual plan control. Annual plan control itu yang bertanggung jawab adalah manajemen atas dan manajemen tengah, yang dengan tujuannya untuk memeriksa apakah hasil yang direncanakan sudah tercapai. Dan berikut ada beberapa tugasnya, yaitu analisis penjualan, analisis pangsa pasar, rasio penjualan terhadap biaya, dan analisis keuangan. Kedua adalah profitability control, yang bertanggung jawab adalah bagian marketing, yang bertujuan untuk memeriksa keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang tugasnya adalah menghitung keuntungan dari produk, wilayah, pelanggan, dan saluran perdagangan. Begitu juga sebaliknya untuk menghitung kerugian. Yang ketiga adalah efficiency control. Yang bertanggung jawab adalah staf pengendalian, yang tujuannya untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. Tugasnya itu tugasnya adalah untuk menjaga efisiensi dari tenaga penjualan, iklan, dan promosi penjualan. Dan terakhir adalah strategi kontrol, yang bertanggung jawab adalah manajemen atas dan marketing auditor. Gitu, dengan tujuannya itu untuk memeriksa apakah perusahaan mengejar peluang terbaiknya. Dengan tugasnya yaitu memperingkat efektivitas pemasaran instrumen dan mengaudit pemasaran. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada pertanyaan, silakan. Apakah ada pertanyaan, rekan-rekan? Permisi Pak Febri, kita sudah selesai presentasi. Nggak ada pertanyaannya kayaknya. Coba Iya, tolong Bu. dibukain bagian daftar isinya tadi. Ya, sebentar, Pak. Oke. Oke. Nah, sedikit menambahkan ya dari teman-teman kelompok 10, tadi juga saya dengar sudah ada contohnya, beberapa disebutkan ya. Jadi ada 3 bab, mungkin karena penjelasannya terlalu bagus ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Nah, di bab 20 memperkenalkan penawaran pasar baru itu bisa dibilang teman-teman itu ada beberapa definisi yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya nih, teman-teman ini bisa saja itu membuat produk baru. Kalau zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu itu ada namanya Oppo ya, smartphone Oppo itu. Dulunya itu dia bikin pasar sendiri itu namanya kamera phone, termasuk
Asus Republic of Game itu namanya game smartphone, gamer smartphone dan juga iPhone. iPhone tuh bikin pasar sendiri. Nah, 3 jenis ini tuh dia tuh sebenarnya kategorinya nanti ditarik juga bisa ke smartphone, tapi mereka itu cenderung pada representasinya adalah pada kegunaan utama yang ingin mereka tawarkan. Kalau untuk komunikasi bisa, tapi kenapa sih kapasitas RAM-nya mereka gede, memori internalnya gede. Nah, itu tuh tujuannya mereka tuh untuk menawarkan nih sebuah jenis pasar baru gitu kan, sebuah produk dengan kekhususan nih, supaya apa? Supaya bisa memfasilitasi eksistensi dari pembelinya. Nah, contohnya kayak iPhone. iPhone tuh sekarang ini CEO-nya itu malah komplain ya, komplain sama bawahannya itu sempat bocor ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar. Jadi dia itu berstatement bahwa harusnya iPhone itu nggak cuma buat sosmed, iPhone tuh kita buat itu banyak kegunaannya gitu loh. Kenapa sih cuma sosmed doang? Jadi kan mereka itu, mungkin teman-teman sudah tahu ya, data kita itu kan setiap akun yang kita masukkan ke device-device kita, itu kan berarti mereka itu bisa melacak apa yang kita gunakan, apa yang kita cari. Jadi kayak menggantikan Tuhan gitu kan, mengetahui apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu. Kisahnya kayak gitu. Nah, dilihat dari algoritmanya, ternyata paling banyak itu iPhone itu digunakan untuk sosmed, padahal kegunaan iPhone yang utama itu adalah berbagai macam aplikasinya yang bisa diakses selayaknya apa? Selayaknya apa namanya? Selayaknya Android gitu kan. Tapi ternyata yang paling banyak digunakan adalah sosmed. Nah, namanya juga penawaran pasar baru. Tapi ketika pasar yang dituju itu adalah orang-orang yang pola konsumsinya sama dengan smartphone-nya Android, ya sudah perilakunya akan sama. Maka ketika teman-teman menawarkan pasar baru, menawarkan sebuah zona baru, nah misalnya kayak sekarang yang lagi viral ya, metaverse gitu kan, di negara maju sudah mulai banyak yang invest ke sana, banyak yang beli. Nah, teman-teman saja mungkin ada yang sudah punya rumah di dunia nyata, nah, silahkan sekarang mencoba beli rumah di dunia virtual gitu ya. Nah, mereka menawarkan sebuah pasar baru di mana experience memasuki dunia baru gitu ya, dunia yang tidak nampak tapi itu worth it untuk dijalankan. Kalau dulu mungkin teman-teman yang gamer ya, apa yang suka main game mungkin sudah ada mau dulu kita bikin apa tempat tinggal, bangun apa namanya bangun kerajaan gitu kan, mungkin dulu gamenya ada. Sekarang basicnya adalah kita bergerak gitu kan, kita hidup di dalamnya. Nah, rancangan strategisnya adalah 5 tahun pertama metaverse itu akan diisi oleh banyak masyarakat dari seluruh dunia. Strategi 5 tahun kedua adalah metaverse itu sudah bisa digunakan untuk bekerja, bermain, jadi ada aktivitas hidup di dalamnya yang sifatnya juga bisa transaksi secara langsung gitu. Jadi orang akan cenderung bekerja di sana gitu kan, bekerja di sana terus nanti tinggal di rumah aja gitu. Walaupun itu menurut saya basicnya adalah game, basicnya adalah di mana walaupun hidup di sana, tapi itu basicnya adalah kita harus login gitu kan, kita harus masukin akun dan lain sebagainya, identitas. Nah, kemarin beberapa spoiler yang dikasih oleh Metaverse itu itu bentuk dari komunikasi pemasaran ya, supaya apa? Supaya seluruh masyarakat di dunia itu mau berinvestasi ke sana. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya seorang pemimpin pasar atau ataupun sebuah ya perusahaan yang besar itu selalu berinovasi hingga gila-gilaan gitu ya. Maka itu akan menjadi dikembalikan kepada teman-teman gini kan. Konsep diri dari kita itu kita pernah bermimpi sejauh apa, atau konsep diri kita, tujuan kita kuliah, tujuan kita bekerja itu mau sejauh mana. Nah, itu di dalam dunia pemasaran, kenapa saya bilang anak-anak pemasaran nggak boleh terbatas, karena ya di situ ketika teman-teman terbatas, maka tembok kecil pun itu akan menghalangi jalannya teman-teman dan teman-teman akan lebih mudah menyerah.
Nah, bila tidak terbatas, tidak ada yang bisa menghalangi, maka jadinya ya seperti itu. Anak-anak pemasaran itu selalu bisa membaca pasar, lalu bisa menemukan celah di dalamnya. Sesusah apapun itu, selalu ada celah di dalamnya. Nah, contohnya seperti itu. Semua walaupun nanti akan kembali kepada anggaran, budget, konsep, dan lain sebagainya, tapi ide itu tidak pernah mati. Nah, sehingga potensi dalam teman-teman membangun sebuah pasar baru apabila itu menarik, pasti akan menghadirkan keinginan atau minat dari pasar. Terus teman-teman itu pasti juga memang pada dasarnya suka hal yang baru. Nah, apalagi sekarang itu dunia digital kan lebih enak ya diakses gitu ya, lebih mudah. Apalagi tinggal beli kuota gitu ya sudah bisa. Nah, maka teman-teman lama-kelamaan akan digiring menjadi seseorang yang kurang menyukai sosialisasi secara luring. Teman-teman perilakunya akan berubah menjadi lebih suka daring karena teman-teman bisa memanage waktu sendiri ketika daring gitu. Ketika luring akan ada keterbatasan gitu, akan ada hal yang membatasi, tidak bisa disambi lah, harus fokus di sini. Nah, itu yang membedakan sehingga nanti akan muncul lagi perilaku-perilaku baru gitu pasca pandemi. Terus di masa pandemi juga teman-teman mungkin mulai merasakan banyak pasar-pasar baru yang mulai muncul. Contohnya ada Shopee Food. Shopee Food itu sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Nah, Shopee Food juga menawarkan sebuah pasar baru gitu kan, di mana orang-orang tidak terbatas lagi pada diskonnya Gojek dan Grab. Sekarang Shopee Food juga ada. Kenapa Shopee Food brand? Karena investornya Shopee Food itu lebih gede gitu. Dia berani membakar uangnya lebih banyak gitu. Sehingga diskon yang diberikan juga lebih menarik. Tidak tanggung-tanggung ya, hanya dalam beberapa bulan gitu kan Shopee Food itu drivernya sudah banyak banget gitu. Mitra drivernya banyak banget. Nggak karu-karuan ya. Yang sebelumnya daerah kita ini hijau, sekarang jadi tercampur oleh minyak oranye ya. Nah, itu juga memunculkan sebuah fenomena baru gitu, di mana celah itu bisa dimasuki gitu. Padahal secara logika kan udah ada Gojek, Grab dengan sistematikanya, dengan kecanggihannya itu sudah tertata rapi. Terus ada lagi nih masuk Shopee Food. Nah, ini menjadi bahan kajian atau bahan diskusi kita buat teman-teman juga bahwa seberapa nikmat sih atau seberapa lama sih kita itu bisa mempertahankan kondisi kita sekarang gitu ya, menjadi konsumen, eh, bergeraknya sebagai pembeli ya, tidak sebagai aktor atau pengusahanya gitu. Nah, itu akan menjadi trigger bagi teman-teman di masa mendatang. Hanya saja yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa itu harus teman-teman pertimbangkan sedari sekarang. Karena kalau tidak, maka teman-teman akan mulai kelabakan nanti ke belakang gitu. Sudah mulai mendekati semester akhir, maka akan mulai kesulitan karena semakin banyak yang harus dipikirkan. Teman-teman dituntut untuk dewasa lebih cepat gitu kan. Teman-teman harus berusaha menjadi seseorang yang bisa mengambil keputusan. Nah, maka teman-teman sebagai pribadi memiliki jiwa entrepreneurship gitu ya. Nanti bisa berguna ketika teman-teman menjadi baik itu karyawan di level bawah atau pengusaha awal atau ketika sudah menjadi pimpinan dengan memiliki bawahan gitu ya. Nah, teman-teman akan kalau terbiasa mengambil keputusan, maka teman-teman akan lebih mudah ketika dihadapkan dengan berbagai masalah. Berbeda dengan yang jarang menemui pilihan ya atau jarang jarang sekali mengambil keputusan. Bahkan malah kalau bisa menghindari bila ditunjuk untuk mengambil sebuah keputusan. Maka perbanyaklah inisiatif, perbanyaklah teman-teman merefleksikan ya dengan hal-hal yang positif sehingga itu mendorong teman-teman untuk terus berkembang, terus maju. Nah, dalam menawarkan pasar baru, teman-teman itu sebenarnya ditawari sebuah konsep. Apakah teman-teman mau mengeksekusinya atau tidak gitu ya? Apakah teman-teman ini suka dengan membuat hal-hal yang baru atau
lebih suka mengikuti hal-hal yang sudah ada. Nah, itu akan menjadi seleksi alam buat teman-teman di masa mendatang. Sama halnya kayak di industri kok. Teman-teman di kelas, teman-teman di keluarga, teman-teman di lingkungan masyarakat, itu sama-sama seperti di dalam industri pasar gitu ya. Teman-teman itu punya pesaingnya masing-masing. Misalnya di kelas, jelas bersaingnya misalnya soal nilai, soal keaktifan misalnya. Atau misalnya di keluarga, masa iya di keluarga tidak bersaing? Tidak mungkin. Misalnya sesama anak gitu, bersaingnya untuk memperoleh perhatian, misalnya, untuk memperoleh eh, lebih banyak kasih sayang dari orang tua. Misalnya secara tidak langsung seperti itu. Di lingkungan masyarakat, misalnya teman-teman berusaha menjadi seorang yang baik. Pasti di seluruh kondisi teman-teman ingin pertama menonjol, yang kedua memiliki kinerja yang baik. Nah, itulah yang terjadi di dalam pasar, di dalam industri. Maka semakin semakin perusahaan atau semakin teman-teman itu mempersiapkannya, maka pasar dimanapun yang akan teman-teman temui, dalam tanda kutip, teman-teman akan selalu berkinerja baik di dalamnya. Contohnya lagi misalnya yang banyak buka sekarang itu perkopian duniawi ya. Kopi-kopi itu, kopi shop banyak banget yang buka. Sebenarnya apa sih yang mereka tawarin? Apakah benar hanya makanan dan minuman? Tidak. Yang mereka tawarin adalah sebuah pasar baru, zona baru, yaitu apa? Experiential, experience ya, pengalaman dalam menikmati sebuah kopi, makanan dengan suasana yang nyaman, yang homey, yang asik gitu ya. Nah, itulah yang mereka tawarkan sebenarnya. Bukanlah makanan atau minumannya gitu. Mungkin itu iya, tapi sebenarnya mereka tawarkan utamanya adalah jasa apa? Jasa untuk healing ya, buat teman-teman healing. Jadi nggak perlu yang liburan jauh-jauh, cukup ngopi di tempat itu, teman-teman sudah bisa healing ya. Bahasanya seperti itu. Mereka menciptakan sebuah pasar baru gitu, bahwa yang biasanya kalau orang jualan kopi itu yang ditawarin kopinya. Nah, ini enggak. Yang ditawarin adalah pengalamannya atau experience-nya. Nah, coffee shop itu inspirasinya dari mana? Sudah ada kok yang sebenarnya membuat itu. Siapa? Starbucks. Nah, Starbucks itu yang dijual bukan kopinya. Kalau dijual kopinya ya orang pasti marah-marah ya. Kopi kok 50.000, kopi apa kan gitu. Kalau dulu ya, dulu 50.000. Sekarang nggak tahu. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Nah, tapi dari awal memang Starbucks itu tidak menjual kopinya, tapi menjual pengalamannya. Namun baru diadopsi oleh pengusaha di Indonesia terkait dengan coffee shop itu baru-baru saja. Baru-baru saja yang biasanya difahami adalah, aduh, kalau buka coffee shop tuh yang bikin laku tuh apa gitu. Nah, ternyata yang bikin laku adalah yang baru dipahami adalah yaitu konsep dari bangunannya, konsep dari suasananya gitu. Maka kalau teman-teman masih ada yang sebentar ya, ada telepon Pak Presiden. Ntar.
Oke, kita lanjutkan. Wah, yang tadi skip ya informasinya. Oke, misalnya nih, sekarang kita lanjutkan ke memanfaatkan pasar global. Ini sebenarnya materi yang dari kelompok 10 itu sangat menarik ya. Teman-teman sekarang tuh eh, sayangnya ya, memang sayangnya tuh ada COVID ya. Kalau nggak ada COVID itu teman-teman tuh ini tugasnya tuh saya minta bikin paspor. Nah, jadi teman-teman jalan-jalan ke luar negeri gitu. Mau skemanya misalnya jalan-jalan, studi banding, atau program mahasiswa sekarang dari kampus Merdeka itu banyak yang jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu teman-teman harusnya saya minta kayak gitu. Atau minimal sebenarnya yang bisa teman-teman ikuti kan kayak international webinar itu kan sebenarnya bisa diikuti. Sebenarnya seenak itu memanfaatkan pasar global itu buat teman-teman mahasiswa itu adalah belajar sebenarnya kalau di luar negeri itu perilakunya kayak gimana sih gitu. Kalau saya sih ya mending ini ya milih online gini kan lebih enak. Tinggal lihat video macam-macam pengalaman orang-orang nge-vlog gitu ternyata dari angle kamera saja itu sudah bisa membuat kita menikmati daerah di sana. Oh ternyata, nah gitu kan, kayak terbersit gitu ya, ada terbersit bahwa ternyata tidak perlu gitu kan, semua orang itu harus disuruh keluar negeri untuk merasakan nikmatnya keluar negeri gitu. Ternyata dengan kita membuka jasa gitu ya, jasa bukan membuka lebih ke ya kita ngevlog aja dengan niat berbagi gitu ternyata itu sudah mendatangkan ya bisa dibilang kalau teman-teman di YouTube ada viewer ya, ada nanti hadirnya AdSense gitu kan dari jumlah viewer yang lihat gitu. Bahwa dengan berbagi pengalaman kapanpun dan dimanapun gitu ya kita kita jadi bisa apa namanya mengajak orang-orang untuk menikmati indahnya luar negeri. Contohnya ada norma atau budaya yang itu wajar di Indonesia dan malah harusnya dilakukan. Tapi ternyata dalam berbisnis di luar negeri itu malah nggak boleh, khususnya di negara barat. Karena di negara barat dengan heterogen masyarakatnya itu ternyata malah membuat orang tuh berdiri atau hidup itu basisnya adalah benar-benar hukum dan HAM. Budaya itu malah kurang jadinya karena saking budayanya itu beraneka ragam. Jadi nggak ditemukan budaya asli sana apa, misalnya gitu. Misalnya kayak teman-teman menyapa orang itu melihat nunggu dia bales terus nyapa. Itu kan wajar. Atau apa namanya? Misalnya sedang berjabat tangan, sedang berjabat tangan, sedang ada meeting ngangguk gitu kan. Itu adalah hal yang wajar. Kalau di Jepang itu juga gitu. Tapi ternyata di barat itu sama sekali mengganggu privasi gitu. Misalnya teman-teman nih main ke rumah temennya gitu ya, atau main ke rumah rekan bisnis yang sudah kenal lama gitu. Masuk langsung itu juga nggak boleh, benar-benar harus permisi gitu ya. Walaupun udah kenal lama, tetap nggak boleh. Jadi perbedaan ini membuat pasar global itu sebenarnya sangat menarik. Hanya saja tadi kita kalau orang yang terbiasa atau yang pengusaha yang bergerak di levelnya sudah ekspor itu mungkin sudah terbiasa ya. Tapi bila yang belum maka ya akan sedikit kagok. Namun kalau ngomongin soal potensi dan peluang ya jelas pasar global itu kan digunakan atau dimanfaatkan untuk apa sih? Kenapa sih kok dia dibuka aksesnya dengan lebih mudah gitu? Untuk apa Pak? Perluasan pangsa pasar. Jadi pengusaha itu atau perusahaan kalau mau memperluas pangsa pasar, udahlah nggak usah di dalam negeri, coba langsung keluar negeri aja. Nah, tujuannya itu. Toh kalau lebih banyak ekspor dari negara kita keluar itu kan juga meningkatkan devisa, terus meningkatkan kurs rupiah kita. Nah, harusnya kan gitu. Tapi mendorong itu semua supaya terjadi kan nggak mudah ya. Nah, hanya saja yang apa namanya, yang merancang programnya itu tidak melihat pada bagaimana kita harus mendidik ya atau melatih pengusahanya supaya dia mengerti administrasinya, supaya dia mampu bagaimana sih caranya memperoleh konsumen dari luar negeri. Nah, itu yang tidak dirancang oleh mereka. Yang dirancang hanya programnya harus meningkatkan ekspor ya. Gimana caranya? Nah, gitu.
orang kita nggak disediain kok fasilitasnya. Mungkin bagi perusahaan yang besar, iya, yang sudah punya banyak kolega di luar negeri mungkin iya, tapi bagaimana dengan UMKM? Padahal UMKM itu kontribusinya lebih besar daripada perusahaan yang dinilai besar. Ya misalnya kayak ya, contohnya kayak food and beverage ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu kebab Baba Raffi, terus bebek goreng Pak Endut, terus bebek goreng Haji Slamet. Nah, misalnya itu yang mungkin teman-teman juga tahu. Setahu saya baru rumah makan atau resto gitu ya, atau food and beverage yang sudah buka di luar negeri. Nah, itu karena mereka punya kolega di sana gitu. Entah itu ketika mereka main ke sana, atau entah itu karena mereka sudah apa namanya, merencanakan itu. Memang pada dasarnya mereka sudah merencanakan. Nah, bagaimana salah satu strateginya bisa menggunakan atau membantu, kan ada tuh Dinas Koperasi dan UKM kan, itu kan memang menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang membantu UMKM untuk berkembang. Kan bisa tuh diajari cara bikin sosmed yang bagus, konten yang menarik, termasuk membuat apa, website profil perusahaan. Nah, ternyata itu sangat penting gitu, karena website ataupun sosial media itu kan levelnya dunia ya, tidak levelnya tidak lokalan tapi dunia. Siapapun siapapun bisa mengaksesnya. Sehingga apa? Sehingga itu sebenarnya bisa membantu, tinggal eksekusinya yang perlu ditingkatkan. Nah, itulah kenapa pasar global itu semakin ke sini semakin mudah. Apalagi dengan adanya metaverse ya. Metaverse kalau ditarik pajak loh berapa miliar sendiri gitu. Kan nggak, tempat kita tuh dikit-dikit dipajaki, dikit-dikit dipajaki. Nah, kalau metaverse nanti teman-teman hidup di metaverse, rumah aja nanti kena pajak misalnya. Rumah di dunia nyata aja belum punya kok. Rumah di digital terus kena pajak itu piye ceritanya kan gitu. Tapi bisa saja metaverse itu kan bisa dibilang dia tuh punya dunia sendiri, pasar baru gitu. Dia tidak berkaitan dengan hukum ekspor impor gitu kan. Dia kan kayak transaksi sosial media ya, transaksi jual beli online yang sifatnya itu tidak masuk dalam ekspor impor. Karena ekspor impor kan harus sifatnya harus komoditi. Ya komoditi, sifatnya harus komoditi. Satu kontainer berapa ton. Nah, itu kan baru bisa dibilang ekspor impor. Nah, teman-teman kalau misalnya apa namanya akan lebih menikmati hidup di dunia digital gitu kan daripada hidup di dunia nyata yang terlalu keras, ya bisa saja, hanya saja akan ada plus minus yang dialami gitu. Tapi ya itulah apa namanya perkembangan yang ada gitu. Bagaimana teman-teman meresponnya gitu. Apakah meresponnya dengan positif atau dengan negatif. Kalau teman-teman meresponnya dengan negatif ya akan semakin tergerus gitu ya. Maka teman-teman harus berusaha beradaptasi dengan setiap kondisi yang ada. Terus yang terakhir itu, yang pemasaran holistik itu, kenapa sih kaitannya untuk jangka panjang? Karena kalau teman-teman bikin usaha itu kan pengennya bertahan tuh selama-lamanya ya kalau bisa. Kalau bisa turun-temurun sampai generasi ke-7. Nah, kalau bisa ya merubah merubah takdir bahwa generasi ke-8 pun bisa menikmati kesuksesan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, pemasaran itu kan berkembang. Falsafahnya itu awalnya itu dari produk, produksi, penjualan, pemasaran, terus digital marketing, terus yang keenam itu baru pemasaran holistik. Karena saya urutkan ya, mungkin untuk nanti teman-teman bisa nyari. Untuk tambahan wawasan juga buat teman-teman bahwa dunia pemasaran itu tidak segampang atau apa namanya sesimpel yang kita bayangkan. Jadi dulu konsepnya itu adalah orang tuh bikin produk yang sebagus-bagusnya gitu. Dan itu jumlahnya limited ya. Bahkan ada yang sebiji gitu, nggak banyak gitu. Dan itu benar-benar apa namanya? Benar-benar konsep produk itu kayak produk itu dibuat dengan kualitas yang luar biasa bagus sehingga harganya mahal gitu dan jumlahnya terbatas. Nah, hal ini kan sangat ini ya, sangat
bertentangan dengan ya kalau orang mau gimana, orang pengen dan kalau produknya laku terus harus apa gitu. Masa iya nunggu berbulan-bulan, nunggu bertahun-tahun kan tidak masuk akal gitu kan. Nah, dan ini sangat menyulitkan kondisi pasar yang tertarik. Nah, sehingga yang bisa beli produknya itu yang bisa dapat ya seolah-olah kayak konglomerat gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli. Nah, sehingga ketika ketika apa namanya? Ketika dijual kembali, harganya bisa 2 kali, 3 kali lipat. Nah, ini kan sangat merugikan. Maka selanjutnya ada sebuah konsep baru dalam pemasaran itu namanya produksi. Dan setelah kualitas ini bagus, maka kalau harganya mahal ya orang yang mau tinggal sedikit, lama-kelamaan ya nggak banyak yang minat karena males menunggu ya jatuhnya. Terus pas mau beli harganya juga mahal. Maka dari itu eh, maka dari itu ada muncullah konsep produksi di mana produk itu ketika dibuat biayanya harus sangat rendah gitu. Gimana caranya? Yaitu dibuat dengan sangat banyak ya, sehingga biaya produksi atau biaya bahan bakunya bisa ditekan. Nah, hanya saja yang terjadi apa? Ya kualitasnya akan menurun ketika kita apa namanya ngepres biaya bahan baku gitu. Nah, hanya saja hal ini sebenarnya punya potensi, tapi juga punya kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kualitasnya akan menurun gitu yang diperoleh walaupun setiap orang bisa memilikinya, tapi ya kualitasnya ya gitu, menyesuaikan keadaan dan biaya produksi. Nah, maka selanjutnya muncullah konsep penjualan gitu. Sehingga ketika produk dengan kualitas yang disesuaikan dengan biaya bahan baku yang relatif murah, nah muncullah terus konsep penjualan di mana orang tuh kalau produksi banyak, harganya apa namanya? Harganya biaya produksinya murah gitu kan. Lah harga jualnya gimana nih? Harga jualnya kan juga harus ya menguntungkan, maka muncullah konsep penjualan di mana produk ini dijual sebanyak-banyaknya dengan keuntungan yang setinggi-tingginya gitu. Tanpa memikirkan apa kepuasan pelanggan atau konsumen. Ya terserah lah konsumen puas apa enggak. Yang penting produk terjual sehingga ya nggak karu-karuan lah. Makanya muncul kayak istilah sales ya. Sales udah kerjaannya apa belum tentu benar, terus sukanya bohong misalnya. Kita kan biasanya sampai ngejudge-nya sebegitunya kan, bahwa tenaga marketing atau sales tuh suka bohong. Padahal itu kan karena pendefinisian konsep pemasaran yang keliru gitu. Karena memang pada saat itu konsep penjualan itu memang tidak mementingkan kepuasan dari konsumennya. Memang gimana caranya, pokoknya yang penting terjual. Nah, maka dari itu memahami kondisi ini muncullah namanya falsafah pemasaran. Nah, pemasaran itu tidak hanya mementingkan kualitas yang bagus, produksinya kalau bisa banyak, nah penjualannya juga tinggi. Namun kepuasan pelanggan juga diperhatikan. Jadi tidak hanya ketika selesai menjual terus sudah, tapi juga ditanyai respon pasca pembelian. Apakah suka dengan produknya atau tidak? Kalau tidak, ada perbaikan apa? Nah, itulah yang dilakukan pada falsafah pemasaran. Terus di digital itu ya karena eranya berubah ya. Eranya berubah gitu kan, di mana sekarang apa-apa serba digital. Setelah pelanggan itu dipikirkan kepuasannya, maka metode metode transaksi juga diperhatikan, metode penjualan, metode promosi dan lain sebagainya berkaitan dengan pemasaran itu bila dikaitkan dengan digital harus bisa mendatangkan value added ataupun nilai tambah ataupun persepsi positif dari pelanggan atau dari konsumen. Nah, terus kenapa holistik muncul? Ternyata muncullah sebuah masalah lagi bahwa kadang produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu tidak ramah lingkungan atau tidak bermanfaat bagi sosial. Ada yang seperti itu.
Nah, sehingga pemasaran holistik itu menuntut berbagai perusahaan bila menciptakan sebuah produk atau menawarkan sebuah produk, itu harus memiliki nilai sosial juga. Jadi itu bermanfaat buat sosial atau perusahaan itu dalam memasarkan produk, produknya itu tidak bertentangan dengan norma ataupun budaya, termasuk hukum. Nah, contohnya seperti itu. Makanya kenapa perusahaan yang punya pemasaran holistik yang sudah sedemikian komprehensif akan bertahan lama karena apa yang diinginkan konsumen itu ya tergambarkan dari pemasaran holistik gitu. Jadi semakin ke sini ya semakin lengkap kisahnya gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dari teman-teman. Sampai bertemu pekan depan. Mungkin pekan depan sedikit saya nanti membahas ya soal tugas akhir karena sudah mendekati tugas akhir juga. Nanti sedikit kita sambil refleksi dengan materi-materi yang ada di buku. Nanti coba saya carikan video-video yang mungkin bisa men-trigger teman-teman juga, jadi lebih santai. Nah, bila banyak kurangnya, mohon maaf. Silakan kelompok 10 ditutup dulu presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini record aja ya, Pak? Ya, di stop record. Ya.